Hai, selamat datang di Kata Kita, podcast dari Creative Box, tempat di mana kita bisa ngobrolin dunia branding, media, marketing, sampai bisnis secara lebih dalam, tapi dengan pola pikir yang lebih realistis. Aku Renata, dan hari ini kita akan ngebahas topik lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi pastiin untuk kalian yang belum nonton episode pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah, episode kedua hari ini kita akan ngebahas gimana caranya tetap otentik di era digital di saat AI udah mulai mendominasi. Karena jujur aja, AI itu sangat membantu kita. Tapi justru konten-konten ini nih sekarang udah mulai hambar. Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih merasa ketika kalian nge-scroll social media atau any social platforms, kalian merasa video campaign dari brand-brand itu punya pola yang sama? Atau jangan-jangan kalian udah bisa ngebedain mana konten manusia atau konten yang AI 100%. Di era digital, gak cuma manusia yang bisa bikin konten cepat. Brand itu juga sekarang malah pakai AI supaya kontennya itu cepat distribusinya. Tapi itu yang membuat sekarang konten-konten yang human touch itu terasa lebih mahal. Mahal di sini tuh bukan karena uang ya, tapi lebih ke karena ide-ide otentiknya itu jadi terasa lebih mahal. Padahal audiens itu lebih suka dengan konten-konten yang otentik dari manusia karena lebih dekat. Kalian pasti pernah lihat, misalnya di TikTok, FYP kalian muncul orang masak Indomie dengan lighting seadanya, kamera seadanya, tapi dia itu voice over yang storytelling. Itu pasti akan FYP, bahkan sering banget itu viral. Terus ada juga ibu-ibu masak di desa, rumahnya di desa gitu. Itu viral atau FYP di TikTok. Kenapa? Lagi-lagi, karena manusia korek sama manusia. Sedangkan kalau brand yang menggunakan talent yang mahal, lighting yang bagus, kamera yang mahal dan bagus, itu biasanya di-skip sama audiens. Dan ini tuh berlaku di semua lini, gak cuma content creator aja. Bahkan brand pun juga. Contohnya Patagonia. Patagonia tetap konsisten dengan misi sosialnya walaupun menggunakan teknologi canggih. Dan ada content creator, Ali Amdal. Dia itu tetap transparan kalau dia menggunakan teknologi AI. Tapi dia tetap menjaga personal voice-nya dia ketika membuat konten. Nah, jadi sekarang pertanyaannya gini. Gimana caranya konten tetap ada human touch-nya? Untuk kalian content creator, cukup mulai dengan konten yang gak perlu sempurna. Jadi kalian bikin aja dulu konten yang kalian bisa, gak perlu sempurna, dibuat tapi konsisten. Terus gak perlulah skrip yang rapi-rapi dulu di awal. Dan kalian bisa nih, ada tips terakhir, bisa kalian masukin struggle-struggle kalian. Karena biasanya audiens itu suka dengan konten yang mengunggah emosi. Jadi struggle itu bisa dimasukin. Dan untuk brand, sebenarnya prinsipnya sama ya. Tampilin aja prosesnya ketika kalian membuat konten tersebut. Jadi gak cuma hasil jadinya aja, tapi bisa kalian masukin behind the scene-nya. Terus bisa juga kalian masukin tim internal kalian, terus juga komunitas brand kalian tetap videokan gitu, kalian masukkan ke sosial media kalian. Karena daripada cuma masukin konten produk-produk aja, brand juga bisa tampilkan sebagai bagian dari percakapan yang hangat di media sosial. Karena katanya brand yang kelihatan punya manusia di baliknya, bukan cuma teknologi, itu bisa jauh lebih dipercaya. Jadi trustnya itu bisa tinggi. Kalian sebagai konsumen lebih pilih brand yang cuma ngepromosiin atau brand yang aktif cerita tentang keseharian mereka? Coba deh, aku penasaran sama perspektif kalian. Boleh dong komen di bawah. Terus sekarang banyak yang nanya, kalau pakai bantuan AI jadi gak otentik dong? Gak gitu ya. Jadi sebenarnya boleh banget kok pakai AI, karena AI itu sebagai alat bantu kita, teman kerja kita, bisa bikin lebih cepat, efisien. Terus juga AI itu bisa untuk susun ide. Tapi tetap konten yang udah kalian buat dari AI itu kalian edit-edit dengan pola pikir kalian. Karena AI itu misal buat kalian membantu untuk membuat draft, caption, terus juga untuk nyari ide-ide campaign ketika kalian stuck gitu ya. Ide-idenya tersebut kalian isi-isi lagi dengan pemikiran kalian dan juga brainstorming dengan tim. Jadi kan kalau kayak gitu nggak 100% AI dong, karena masih ada human touch dari tim kalian.
Nah, lanjut aja langsung. Sekarang 3 tips simple yang bisa kamu lakuin biar konten kamu tetap ada human touch dan otentik. Yang pertama, minimal 1 kali seminggu buat konten yang tanpa edit berlebihan. Untuk brand, kalian bisa masukin konten behind the scene, terus juga culture tim kalian, ataupun feedback dari customer. Terus yang kedua, kalian tuh harus berani ceritain proses di balik layar. Jadi bukan cuma pamer hasil jadinya, berhasilnya, tapi juga perjalanan di baliknya. Karena biasanya audiens itu suka. Dan yang ketiga, transparan. Ini penting banget dicatat ya, atau di garis bawah. Transparan ketika kalian pakai AI, atau bisa kalian masukin misalkan hasil resep ini pakai AI, tapi disesuaikan dengan keahlian dari tim kita. Karena itu justru akan meningkatkan trust dari audiens. Jangan sampai audiens merasa ini konten AI, tapi kalian bilangnya ini 100% pola pikir kalian. Nanti malah audiens itu jadi nggak percaya. Nah, last but not least, ini tips untuk mengoptimalkan kolaborasi antara human touch dan AI. Tapi sebelumnya kita breakdown dulu satu-satu. Pertama, keunggulan dari AI. AI itu unggul dalam data analytics. Ada Google Cloud AI, ChatGPT, terus ada Midjourney. Bisa automation, chatbot, bahkan rekomendasi produk. Contohnya Netflix. Netflix itu bisa merekomendasikan film-film yang biasa kita tonton. Kalau kalian sering nonton thriller, maka Netflix itu akan merekomendasikan film thriller kepada kalian yang belum pernah kalian tonton. Terus kalau human touch gimana? Nah, kalau human touch itu unggul dalam relationship, storytelling, decision making, bahkan menangani keluh kesah emosional dari audiens atau pelanggan. Contoh, ada di BCA. Jadi BCA itu punya iklan namanya Dono Asih No. Ini bukan iklan promosi biasa, tapi ini menyentuh isu nyata di mana BCA ini ingin memberikan edukasi. Kalau misalkan investasi itu nggak bisa sembarangan kita kasih yes terus. Kalau kita nggak tahu kita ingin investasi apa. Akhirnya kampanye ini pun sukses karena menggunakan pendekatan storytelling yang edukatif. Dan akhirnya BCA memenangkan award Best Ads. Terus ada juga brand lokal perfume Humans. Humans Perfume ini dikenal di jagat sosial media karena produk-produk mereka itu namanya menggunakan storytelling. Jadi ketika dia ingin memunculkan produk baru atau parfum baru, itu ada storytelling di balik namanya. Contohnya ada Farhampton, Anrose, dan masih banyak lagi parfum-parfum yang menggunakan storytelling yang bagus. Karena mereka itu mengatakan kalau mereka itu nggak cuma menjual aroma, tapi menjual pengalaman dan identitas lewat narasi yang kuat dan jujur. Itulah kenapa audiensnya loyal dan merasa terhubung secara emosional dengan humans. Karena bukan cuma campaign besar, tapi mereka itu autentik dengan ciri khas mereka. So, AI itu akan terus berkembang sangat besar. Tapi kejujuran, proses, dan cerita manusia serta human touch itu akan tetap jadi alasan bagaimana audiens itu akan mengikuti sebuah brand atau seseorang. So, kamu nggak perlu bersaing dengan teknologi, tapi kamu dan brand yang kamu bangun bisa berkolaborasi dan akhirnya bisa menang di sisi yang nggak bisa diduplikasi. Contohnya cerita asli, komunikasi kamu ke audiens seperti apa, dan juga konsistensi karakter brand kamu. So, itu dia untuk episode kedua hari ini. Terima kasih sudah menonton kata kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow social media platform kita. See you!